Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya cintai, yang saya sayangi, Mbak Devi dan keluarga besar ceria. Semoga kedatangan saya, kedatangan ibu-ibu ke tempat ini membawa keberkahan untuk keluarga besar beliau. Kehadapan ibu-ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, mari kita awali pelajaran belajar kita hari ini dengan kembali melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat semuanya ibu-ibu? Alhamdulillah. Tadi malam saya dikirimi video oleh kakak senior saya yang sedang mengisi di Batur. Di antara pedotan video itu sekarang ada yang namanya Yahudi fungsional. Yahudi apa Bu? Ya. Kata beliau begini intinya. Kalau orang Kristen itu memang agama misi. Jadi maunya ya kita masuk Kristen. Tapi kalau Yahudi itu bukan agama misi. Jadi orang Yahudi nggak penting kita agamanya Yahudi atau tidak. Yang penting kita melakukan perbuatannya orang Yahudi. Maka ya Allah, saya bilang ya Allah tanpa ku sadari saya jawab. Jangan-jangan saya menjadi Yahudi fungsional. Fungsinya orang Yahudi. Maka mari kita bersyukur duduk di majelis ilmu. Seandainya ada 24 jam, kok kita berpeluang berbuat buruk, minimal 1 jam ini kita sudah terkunci tidak berbuat buruk kecuali duduk di majelis ilmu. Tidak hanya Yahudi fungsional. Kita bisa teruskan, setan mungkin gak butuh kita buka baju, buka aurat, mungkin setan nggak goda kita ke sana. Tapi setan mau kita bertingkah laku seperti layaknya tingkah mereka dan seterusnya. Maka saudaraku, bersyukurlah kalau Allah masih memberi kesempatan untuk kita duduk di kebaikan, entah itu majelis ilmu, entah itu kegiatan apapun, paling tidak itu mengurangi waktu-waktu kita untuk kita sia-siakan. Maka ya Allah, semoga duduk kita pagi hari ini menjadi duduk yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sabda beliau kita tahu bahwa di antara kunci surga itu adalah kalimat la ilaha illallah. Itu menunjukkan betapa pentingnya tauhid dalam kehidupan kita. Maka beberapa waktu yang lalu saya dapat artikel kok bagus, tauhid dasar yang harus kita ketahui pun itu baik sekali kita ajarkan kepada anak-anak kita. Apa itu tauhid dasar? Gampang. Tuhan kita siapa? Allah. Nabi kita Muhammad. Agama kita di mana Allah? Di Arsy. Arsy itu di mana? Di mana Bu? Arsy itu di mana? Ala arsis tawa. Artinya kalau Allah di Arsy itu Allah ngapain? Duduk, berdiri, bersandar, atau bergerak-gerak? Mengawasi, iya jelas. Itu yang tidak boleh kita pikirkan. Kalau Al-Quran berkata Allah di mana? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Rahman berada di Arsy. Terus di Arsy ngapain? Bentuknya kayak itu yang nggak boleh kita tanyakan.
Ya, Bu. Kalau kita ditanya anak kita, ya kita beri pengertian. Nah, Tuhan itu nggak sama dengan manusia. Jadi pertanyaanmu tentang Tuhan tidak boleh sama dengan pertanyaan kita tentang Bunda di mana? Di Ceria. Lagi apa? Ngaji. Ngajinya berdiri apa duduk? Duduk. Tapi kalau bertanya tentang Tuhan nggak boleh seperti itu. Karena Tuhan tidak sama dengan makanya dia Tuhan. Disembah. Makanya dia mampu menciptakan karena tidak sama dengan manusia. Sekarang, apa ibadah yang paling agung? Tauhid. Beriman. Makanya tadi kunci masuk surga apa? Kalau boleh pinjem kata-kata sederhana, orang sembahyang, orang ngaji, orang ngapa-ngapa anggeregen iman Islam, dia punya apa? Dia punya kunci masuk. Itulah kenapa tauhid itu menjadi ibadah yang paling agung. Maka kelihatannya sepele kalau ibu melihat tontonan pesulap merah. Ya kan Bu? Jasnya merah, mukanya agak sedikit dipakai celak. Kemudian bagi saya itu luar biasa. Karena pesulap merah itu sedang berdakwah menegakkan apa Bu? Tauhid. Di atas gempuran di Indonesia, ya Allah, aliran-aliran apa aja di Indonesia tuh laris Bu. Pokoknya apa aja yang aneh-aneh di Indonesia. Nah sekarang juga ada yang pergi ke Yahudi itu di Indonesia juga. Orang mana? Orang Indonesia juga. Pokoknya Indonesia yang aneh-aneh mesti laris. Maka dakwah tauhid adalah ibadah teragung. Sekarang pertanyaan, dosa apa yang paling besar? Syirik. Berarti syirik itu kan mengotori tauhid. Apa itu arti syirik? Menyekutukan Allah. Hati-hati. Bulan-bulan ini banyak perbuatan-perbuatan. Pokoknya sing wingi setu orang ngaji, pokoknya rugi. Sebab kemarin Sabtu kami bahas tema yang unik dan kita perlu memahami itu dengan pemahaman yang dalam. Kami bahas tentang sasi Sura. Masa Allah sasi napa Bu? Sing ora teka ya bodoh apa ora teka mono Kang itu. Nah, maka apa itu kalimat tauhid adalah la ilaha illallah. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini tidak akan dicipta Allah kecuali untuk beribadah. Kita tidak diciptakan Allah kecuali untuk beribadah. Jadi kok dewek pun teng donya orang ibadah berarti menyalahi apa? Menyalahi aturan, menyalahi fitrah penciptaan, Bu. Maka Ibunda sekalian yang dirahmati Allah, tugas kita itu di dunia ibadah. Makanya gimana caranya nyaponi, nyiapkan anak, goreng sega, nyiapkan bekal itu diniatkan ibadah. Karena memang tugas kita yang utama di dunia ini adalah untuk ibadah. Rukun Islam ada 5. Rukun iman ada? Yang paling carry? Percaya kepada qadha dan qadar, baik dan yang nomor 3. Ngurut nandemen, percaya kepada Allah, terus percaya kepada kitab, percaya kepada kita malaikat, kitab, rasul. Jadi yang nomor 3 kitab. Rukun Islam yang kedua sholatnya. Alhamdulillah ikan apal. Berapa nama-nama Allah yang kita kenal? 9. Apal enggak? Ya kalau sama nembang kayak tadi ada lagunya agak-agak. Nah, tapi begitu diculna kon maca siji-siji enggak. Sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah. Itu pelajaran tauhid yang sebenarnya harus kita pelajari sebelum kita belajar yang lain-lain. Thayyib itu sebagai pembuka saja. Bismillah, kita kembali akan belajar zakat. Siapa yang masih ingat perbedaan antara az-zuru dan al-athmar? Az-zuru yang dimakan bijinya.
Az-zuru yang dimakan bijinya. Contohnya padi dan gandum. Kalau as-thimar yang dimakan buahnya. Yang terkena zakat 2, 1 anggur, yang kedua kurma. Apa syarat hewan itu terkena zakat kalau hewan itu diapakan? Digembalakan. Bahasa Inggrisnya dingon. Nah, digembalakan atau dingon. Barang berharga yang terkena zakat 2, 1 apa? Emas, 2 perak. Buah 2. Buah apa dan apa tadi? Anggur dan kurma. Makanan pokok yang disebutkan itu 2 yang dimakan bijinya. Contohnya padi dan gandum. Nah, kalau di kita ya disesuaikan itu makanan pokok dan seterusnya. Bunda sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita akan belajar di halaman 117 yaitu tentang nisabnya unta. Nah, apa itu nisab? Kapan, jumlah berapa kita sudah terkena? Sudah ngapain kita belajar unta wong ora bakalan duweni? Nah, kemarin saya sampaikan jangan membatalkan doa. Ibu, saya ulangi sedikit. Suatu hari ada seorang santri disuruh kiainya. Ditanya dulu, kamu percaya kepada Allah berapa persen? 1000. Oh, kalau 1000 berarti kamu nanti berdoa ya. Moga-moga besok punya uang 1 miliar. Jur santrine ini nggih, wong karena disuruh kiai maka tapi hatinya gini, oh ya, nggak mungkin aku punya uang 1 miliar. Wong saya cuman santri, gitu, makan aja apa adanya misalnya. Kemudian keesokan harinya ditemui lagi oleh kiainya. Nggih, pun dongo, pun dikabulkan sama Allah ndak? Mboten. Duit-duit 1 miliar mboten. Berarti Gusti Allah mboten sayang karo awakmu. Bingung. Sebenarnya yang membatalkan doa supaya tidak dikabulkan tuh diri kita sendiri. Contohnya kalimat tadi. Berikut Mbak. Andak oh ya nyong duit. Contoh, ya Allah, semoga tahun depan ibu-ibu semuanya diberangkatkan umroh. Tapi di hati gini, kayaknya ora lo, wong nyong nabung itu yang membatalkan doa kita, Bu. Jadi dari tayangan itu saya dapat ilmu, jangan batalkan doa kita. Ya kalau doa aja, dan doa tuh paling enak itu orang berdoa. Lung nyuwun apa wae? Dikasih dan oleh, Bu. Maka ketika kita belajar unta, nyong paling orang jangkan duwe. Kita lupa bahwa kita belajar huruf per huruf dari kitab ini. Duduk di majelis ilmu itu adalah ibadah. Maka ibadah pasti punya keutamaan dan kebaikan yang luar biasa di sisi Allah. Sekarang, unta adalah binatang yang disebutkan di dalam Al-Quran. Binatang apa lagi? Semut, lebah, kutu, sapi, katak, burung hudhud, gajah, gagak, betul, laba-laba. Kenana meneng. Bani Israel pernah diuji dengan apa aja? Domba, betul. Ketika untuk mengganti kutu, katak, satu lagi belalang. Kemarin apa binatangnya yang ngaji wingi? Orang salah ya. Ngajine deh, ngaji Senin wingi binatangnya apa aja? Waktu di 77 wingi, ayo. Asfala safilin binatangnya apa aja? Anjing, keledai, monyet, Masya Allah, dan seterusnya. Maka kalau Allah menyebutkan kok unta di Quran, pasti ada kisah di baliknya. Di antaranya
Afalam yang duru ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak melihat bagaimana unta itu diciptakan? Ini kita Masya Allah. Kalau kita mau belajar unta, itu bisa menambah keimanan yang luar biasa, Bu. Insya Allah ketika haji umroh nanti kita akan dibawa ke kandang unta. Biasanya orang ke kandang unta minum apanya? Susunya. Pernah dengar Nabi pernah berobat, meminta sahabat berobat dengan kencing unta? Masya Allah. Gak pernah kan? Dari unta kita belajar kotoran unta itu najis atau Nabi diriwayatkan dalam pembahasan yang panjang tentang hadis sholat di dekat kandang kambing dan unta. Itu yang menjadi dalil kotoran kambing ataupun kotoran unta itu tidak najis. Orang sholat, rukuk, jangan seperti kan gitu, ya kan? Dengkulnya dulu apa? Tangannya dulu. Sampai diteliti tangannya unta yang mana, dengkulnya unta yang mana. Itu luar biasa. Ternyata dengkul unta, Masya Allah, unta sekali minum berapa bisa memamah kaktus yang kita kalau kena aja. Ya Allah, gigi unta dirancang, mata unta dirancang, punuk unta dirancang. Bahkan unta itu dikaitkan dengan perempuan kalau pakai jilbab rambutnya jangan seperti, jalannya melenggok-lenggok gleh-gleh seperti punuk. Bayangkan, itu unta. Makanya ayat, apakah kamu tidak mentadaburi bagaimana Allah menciptakan satu binatang yang bernama? Maka sekali-kali duduklah di rumah, googling keistimewaan unta. Jadi ketika pergi ke Mekah, gak kayak yang lain. Oh kayak gue, unta jebule ya. Tapi kita tahu matanya ada tauhid, di desain mulutnya ada tauhid untuk menambah iman kita. Di desain punuknya ada sesuatu yang membuat iman kita. Itulah Iqra bismi rabbikal ladzi, membaca segala sesuatu dengan namanya Allah. Tayyib. Wa awwalu nisabil ibili khamsah. Permulaan zakat unta adalah 5 ekor unta. Jadi nek duwe papat zakat napa mboten? Mboten. Kalau punya 5 sudah terkena nisab unta. Bagaimana? Pada 5 ekor zakatnya 1 ekor kambing. Berlaku kelipatan. Berarti kalau 20 4. Tetapi dalam hitungan unta di atas 20 nanti akan berubah. Nah, jadi reng-rengan pertama 5, 10, 15, 20. Masing-masing 5 zakatnya 1 ekor kambing. Tidak dijelaskan kambingnya kambing kendet, nopo kambing ireng, nopo kambing apa, tidak dijelaskan, tetapi disebutkan dengan kambing. Berubah lagi pada 25 ekor unta, zakatnya 1 unta bintu makhad. Nah, dulu kami belajar ini ketika SD belas orang mudeng-mudengan, Ibu. Pokoknya gur nirokna bu guru. Angger selawe unta, zakatnya 1 ekor unta yang disebut, wah ya kono apa maning? Bintu makhab. Apa itu bintu makhab? Unta yang umurnya setahun melaku 2 tahun. Setahun ponjol sedina oleh, setahun ponjol seminggu oleh. Pokoknya siji ustazah umurnya pira? Melaku 40 ji, berarti 40 ponjol karena melaku 40 ji atau 40 melaku berarti umurnya. Nah dan seterusnya. Jadi bintu makhot itu unta yang jalan usia berapa, Bu? Bukan jalan begini, maksudnya masuk ke usia. Nah 1 jalan ke usia kedua. Dan unta itu tiap tahun beranak. Mama Ustazah Eva kayak unta. Unta itu tiap tahun. Nah sekarang pada 36 unta. Kan 25.
Ben gampang kan jane 35. Ning di unta tidak, tetapi 36. Nanti kalau bikin tabel makanya 25 njur 35 plus 1 kayak gitu. Zakatnya 1 ekor unta bintu labun. Karena tadi ibunya sudah melahirkan, terus melahirkan lagi, maka ada unta yang usianya 2 tahun jalan 3. Jadi unta yang tadi udah punya apa? Udah punya adik. Berarti umurnya 2 jalan 3. Nah sing siji jalan loro nggo menzakati jumlahnya berapa tadi? 25. Nek duwe 36 sing nggo zakat sing kakangane sing lahir sebelumnya. Nah, karena unta setiap tahun melahirkan. Lagi pada 46. Jadi ini ditambahi berapa? 10, tapi ada plus 1. Makanya kalau bikin tabel yang pertama kan gampang. 5, 10, 15, 20. 25, 3, 5 plus 1, 4. 5 plus 1 gitu, supaya di sini ingat. Zakatnya siapa? Namanya hikoh. Hikoh kakangannya mana yang berarti? Karena usianya 3 jalan 4. Kan senior itu. Misalnya untanya melahirkan 1 atau 2, siji nggo zakat, sing wis gede kakangane siji gen. Nah, intinya seperti itu. Nah, sekarang pada 61 unta, zakatnya 1 ekor unta jaza'ah. Apa itu jaza'ah? 4 jalan 5. Pada 76 ekor unta, zakatnya 2 ekor unta bintu labun. Ada keterangan-keterangannya semuanya. Nah, maka saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, pun yang penting kita tahu. Alhamdulillah diberi ilmu nyong siki ngerti. Berarti wong Arab kae ngger untane lagi dingon semena 5, zakate 1, 20, 4, 25. Nah, 25 5 ekor kambing udah berubah. Nah, 1 ekor unta yang jalan 1, 2. Kalau langsung 5, karepe 30, 6, 35. Nah, jadi perubahannya itu di atas angka 20 ekor unta. Sekarang pada 91. Kenapa di alinea? Karena berbeda seperti tadi. Maka zakatnya 2 ekor unta hikoh. Tadi yang di atas sudah. Dan seterusnya dan seterusnya. Ampun ngeten, nyong siki orang de unta paham, muka-muka anaknya ngemben duwe unta. Masya Allah. Itu doa. Doa itu melampaui. Nah, coba. Nabi Ibrahim ninggal siapa di Mekah? Ismail dan istrinya, namanya siapa? Hajar. Lalu Nabi Ibrahim berdoa apa? Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah ini negeri yang aman. Padahal penduduknya baru 2 orang. Siapa? Hajar dan anaknya. Bagaimana mungkin Nabi Ibrahim kok doanya jadikan ini tempat tinggal atau negara yang, itulah doa, Bu. Kapan menjadi negara? Setelah muncul air Zam-Zam, datang musafir ikut gabung, datang lagi terus, akhirnya rumahnya mengitari sumur Zam-Zam itu, jadilah kota Mekah Al-Mukarramah seperti hari ini. Doanya siapa? Jadi paling penek wong donga, Bu. Sikiran ndek unta apa muka-muka? Anaknya putu nih dan duwe unta, Bu. Masya Allah. Maka Ibnu sekalian yang dirahmati Allah, itu tentang unta. Jadi ada PR, nanti kondur nyinaoni kelebihannya unta. Jadi kenapa kok kita suruh memperhatikan penciptaan unta? Karena di unta itu ada keistimewaan. Kenapa di Quran disebut anjing? Anjing itu punya karakter ngeleh nggih, napa? Milit. Nah, werek ya milit. Apa itu maksudnya Quran? Kenapa orang Yahudi kemudian dikutuk menjadi
kera. Kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian semua kera-kera yang hina. Lah kue bekutukan kak. Biyen kula sinau SMP saya masih menangi teori evolusi itu. Gitu. Jadi Pithecanthropus erectus mojokertensionis dan apa terus sangiran. Nah, itu di Seragen saya sampai ke sana ke museumnya, Bu. Ya Allah, nyong berarti mbiyen kayak kono ya. Karena ya Allah, karena dulu belum tahu jan pola apa gitu kan. Zaman batu mereka kemudian berpindah ladang, menghidupkan api dengan jadi mbiyen wongkok suwi-suwi mbiyen pol ngandele Bu sikimono ya emoh nyongkon sinau yang kono. Ya Allah, teori evolusi Masya Allah. Kati kula pun tekan nganune museum teng Seragen itu ada. Sangiran kalau nggak salah yang di Seragen itu. Ya Allah nyong mbiyen kayak kono berarti gitu Bu. Astagfirullahaladzim. Dulu SMP saya menangi. Sekarang kan anak-anak nggak belajar itu, nggak kan? Saya nggak begitu. Kalau zaman biar kan begitu detailnya sampai gambarnya. Ini jenis apa, jenis apa. Karena Masya Allah. Masya Allah. Itu sekarang nih sob sapi bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya sapi. Surat kedua dalam Al-Quran. Nah itu artinya sapi betina. Sapi betina. Kalau sapi laki-laki bakor, bakorun. Kalau perempuan jadi bakorotun. Itu. Sapi laki-laki bakorotun. Nah itu bagor. Nah tapi orang Arab itu nggak bisa bilang kof. Bilangnya tuh gim. Bagor. Itu tuh bakor. Maksudnya gede mungkin boten. Bagor. Bakor kalau perempuan bakor. Al-Baqarah adalah sapi betina yang menjadi kisah Bani Israel. Bahasa Arabnya unta tadi apa? Apa tadi bahasa Arabnya? Gula ya apal ibilun. Yo, minimal tahu 3 bahasa Arab keluar dari tempat ini. Unta, sapi, wedhus. Unta, ibilun. Ibilun. Lagi. Kalau di Gontor tuh kalau belum hafal nggak boleh diem Bu. Kon muni terus. Jadi pagi habis subuh kita diberdirikan depan asrama. Kakak kelas berdiri di teras lebih tinggi. Dia memberikan 3 kosakata. Ibilun, ibilun, ibilun. Yang depan, belakang, samping, kanan, bersama, ibilun. Gitu Bu. Mau dites Bu? Nah. Bahasa Arabnya unta? Ibilun. Yang depan? Ibilun. Belakang? Ibilun. Samping kanan? Samping kiri berjamaah bahasa Arabnya unta. Nah, begitu dulu kami bahasa Arab. Terus ada Eva penak temennya macam kayak ngono ngerti artinya sinau. Boten terus langsung tayang. Kemudian bahasa Arabnya sapi bakorun. Napa Bu? Sapi jantan betina yang jantan betina betina jantan. Masya Allah. Nah ibu punya 2. 1 ibilun, 2 bakorotun. Maka ada ini. Ada seorang suami ditanya, Mah boleh nggak Mah aku nikah lagi? Boleh. Tapi harus mengikuti aturan grammar bahasa Inggris. Nah kalau book itu 1. Tapi kalau banyak buku books gitu. Tambahi apa? S. Oke, bojone kon nirokna. Sekarang meja, table. Kalau 2 tables gitu. Kemudian 3 donat Pak, donat. 1 donat. Kalau donatnya banyak donat. Nah, kalau istri 1 itu mampu. Istri 2 misalnya seperti itu. Ini hanya bercandaan, tapi enggak syariat itu nggih Bu. Masya Allah. Saya tahu ibu itu belum kuat untuk ini. Hanya orang-orang tertentu yang diberi petunjuk Allah mampu menjalani ini. Artinya menolak suami misalnya. Atau jika kita berdialog jangan pakai yang sesuatu yang terlalu sulit dicerna.
diajak guyon aja seperti itu. Seperti kemarin Masya Allah, yang namanya Syekh Mutawali Sya'rawi kemarin masih ingat Bu? Dipamiti pemuda mau menghancurkan tempat permaksiatan terbesar di kota Kairo. Saya Mutawali Sya'rawi mboten ya rana. Oke, nek deke merana ka gedung kue dihancurkan di bom, wong Islam sing gida maksiat nang kana matine dalam keadaan apa? Maksiat. Tapi kalau kamu bikin acara makan-makan, mereka diundang, terus nyong diundang kon ngisi ngaji, mereka minimal dengar. Jadi dakwah itu pelan-pelan, dakwah itu kelembutan. Kadang-kadang ada tertawanya. Kenapa sih ada ustadz-ustadz yang lucu? Memang mereka sesuai dengan yang sedang dihadapi. Kalau ibu Ustazah Eva lucu, kalau ibu Ustazah Eva Agi kenang ngapa kan gitu, karena berbeda sudah. Tapi memang ada yang harus tahapannya itu diawali dengan kajian yang renyah. Nanti ada yang lebih serius lagi, ada yang nggak mau ngaji tematik, ngaji harus pakai kitab misalnya. Jadi ketika tematik nggak tertarik dan seterusnya. Nah artinya apa? Dakwah itu pelan-pelan. Ayo, semoga ibu-ibu dimampukan belajar bahasa Arab. Kapan? Ajeng sinau bahasa Arab. Nggih niki pun sapi napa nembe? Harusnya tanya dulu laki-laki atau perempuan. Sapi laki-laki? Koron perempuan? Nah. Wa awwalu nisabil baqari thalathun. Permulaan nisab sapi adalah 30 ekor. Kalau unta tadi berapa? 5. Kalau sapi? Kok gitu banget, Us? Gitu. Masa unta mung 5 langsung kena nisab? Kalau sapi 30 agi wae. Kalau syariat itu nggak boleh tanya kenapa, Bu. Udah terserah Allah. Memang aturannya begitu. Ada aturan yang harus kita taati. Contoh kecil. Ada pertanyaan mendasar yang harus kita jawab. Ibu kalau kentut yang kentut duburnya. Tapi yang diwudhoni anggota wudhu. Coba saya tak tanya kenapa? Gak bisa. Harus langsung masuk ke sini iman, gak boleh masuk ke sini. Kalau agama masuk ke sini, jadilah kita orang sekuler. Apa-apa karpe ada jawabannya. Agama itu langsung ke sini. Jadi kenapa kok wudhu bukan pantatnya yang diwudhoni, memang disuruh Rasulullah. Kenapa sapi itu 30 kalau unta itu? Ya memang aturan Allah begitu. Harus kita terima dengan iman, tidak boleh dengan. Kemudian ya misalnya kita reka-reka, nyatane ya sapi murah nek unta. Kata siapa? Sapinya itu Irfan Hakim. Harganya berapa? Saya mengikuti, Bu. Karena saya seneng. Ya Allah, kowe ngrenduwe banda. Saya bilang sama anak saya tuh, Bunda li nyembelih sapi sing egen kaya kana, Dek. Dek ngemben muka-muka teng nyembelih sapi sing kaya kono. Saya nonton kayak gitu. Rasanya ya Allah penak temen duitnya tuku sapi sing gede. Ora kursi tukune 7, Bu. Walah, makanya sapi ini dipakpungi, diapak-apak. Nah, saya tuh iri. Ya Allah penak ya. Gitu ya Allah. Maka saya ceritakan berkali-kali, Bu. Ada kemarin di haji kemarin tuh ada seorang berkulit hitam itu di depan Ka'bah tuh nggak doa apa-apa. Doanya tuh minta uang. Ya nyaksikan ya. Fulus ya Allah, fulus ya Allah. Sampai ngapain sih kok minta fulus? Dia tuh jawabnya sederhana. Bukankah semuanya membutuhkan uang? Mau zakat uang, mau menyantuni anak yatim uang, mau ngaji kita butuh uang. Maka nggak ada salahnya minta doa, minta. Makanya paling enak tuh berdoa, Bu. Nanti pulang dari sini tinggal doa aja, lihat apa? Allahumma sholli ala Muhammad ya Allah, gitu, Bu. Enak banget. Maka Ibu sekalian yang dirahmati Allah, syariat itu ndak boleh ditaruh di sini. Tapi kalau saya bilang gini, es itu kalau dipanaskan dia mencair. Kenapa begitu? Sudah aturan, nggak boleh kalau ilmu pengetahuan kayak gitu. Memang harus dipikir dan ada pembuktiannya. Kalau tidak percaya, gitu, ambillah sebongkah es, panaskan di bawah matahari. Baru otak kita bilang, oh ya, jebol nek es dipanas nah jadi. Tapi nggak bisa, wudhu tuh yang diwudhu, yang kentut duburnya. Tapi yang diwudhu ini kenapa? Terus ulama suruh membuktikan, ya nggak bisa.
itu harus diterima di sini. Maka ilmu pengetahuan di mana? Di sini. Kalau agama di hati. Maka apapun yang urusannya agama, kalau coba kita naikkan ke sini, kita bisa jadi orang yang berpikir secara sekuler. Contoh, siapa itu ya yang viral itu yang menikah laki-laki dan laki-laki itu kok banyak ditonton, Bu. Ketika orang barat itu, Bu. Sekarang orang sudah tidak malu lagi menampakkan seperti itu. Jadi saya diberitahu, coba Ustazah nonton ini. Ketika kami hadir di sebuah acara, kemudian sang pengisi acara itu di antara cara mencegah tersebarnya homoseksual, ada aplikasi yang diciptakan oleh seseorang yang itu bisa mendeteksi di mana letak-letak pelaku homoseksual. Misalnya dari Dieng sampai Wonosobo itu berapa yang sudah masuk ke dalam jaringan. Karena kata beliau, saya mencontek kata beliau, orang-orang seperti itu tuh punya komunitas. Jadi ada titiknya. Misalnya Dieng tekan Wonosobo ada berapa titik di dalam aplikasi itu Bu. Nah, maka ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, loh kok ini jadi ke homoseksual? Apa tadi ngomongnya tuh, Bu? Karena ngomongnya kemana? Apa salahnya sih? Kalau laki-laki suka sama laki-laki, itu kan pakai akal. Memang kalau ini ya nggak ada salahnya, wong seneng ya seneng baik. Tapi kan iman kita nggak seperti itu. Maka kenapa kok sapi 30 naik unta 5? Itu tidak perlu menjadi pertanyaan. Pada 30 ekor sapi zakatnya sapi tabi'. Apa itu sapi tabi'? Sapi lanang umure setahun mlaku loro. Itu sapi tabi'. Ketika 40 ekor sapi zakatnya 1 ekor musinah. Dari 30 jadi berapa? 40. Berarti ditambah berapa? 10. Kalau 50 berarti berapa? 1 ekor sapi musinah. Sekarang kalau 90 berapa? Apa zakatnya? 3 ekor. Tapi sekarang kalau 100 zakatnya berapa? 2 ekor sapi tadi. Orang tak terus nek yang jawab kursi ji, baleni maning. Nisabnya sapi mulai dari angka berapa? 30. Kalau punya 30, kita harus mengeluarkan 1 ekor sapi yang disebut tapi nek duwe patang bolo yang dikeluarkan enggak tabi lagi, tapi apa? Kalau Ustazah punya 70 berarti apa sama apa? 1 tabi, 1 musinah. Kalau 60 2 tabi. Kalau 100 2 tabi 1 musinah. Harus di luar kepala seperti itu. Wah, ngesok mengkandang sapi tabi musinah apa sih Bu? Ada deh. Masya Allah. Karena sudah mengenal berlaku kelipatan. Ini lebih mudah. Yang agak berubah-ubah tadi adalah unta. Mulai dari 5, kemudian di bawahnya 25, bawahnya lagi 91. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemudian adalah nisab kambing. Kambing bahasa Arabnya yang paling umum digunakan adalah ghanamun. Apa Bu? Gha nun mim. Ghanamun. Ghanamun. 3 kali cepat. Lebih cepat. Pakai suara yang paling hebat. Ya. Unta. Sapi lanang. Bakorun. Kambing. Ghanamun. Unta. Kambing. Sapi laki-laki jantan. Betina. Kambing. Unta, lihat sini. Sapi jantan. Sapi betina.
Kambing. Unta. Sapi jantan. Sapi betina. Hebat itu. Kalau belajar bahasa Arab seperti itu. Maka di pondok tuh menyenangkan sekali. 1 hari 3 berarti seminggu dapat berapa? 21 kosakata. 2 minggunya bahasa Inggris, 2 minggunya bahasa Arab. Jadi dalam 1 bulan 21 kali 2 kita mendapatkan 42 kosakata berbahasa Inggris dan 42 kosakata berbahasa Arab. Orang bisa ngomong Arab dan ngomong Inggris kalau punya berapa kosakata? Itu kan? 3.000 ke atas misalnya, baru kita bisa ngomong. Nah, makanya grammatical itu urusan carry. Nah, itu ada ahli bahasa Inggris tulisan kamu. Tapi yang penting kalau punya kosakata banyak, itu ibu bisa ngomong-ngomongan karo turis. Ora ketang grammar-e walah wis pokoke bolak-balik enggak apa-apa. Begitu juga sama orang Arab. Yang penting punya kosakata gitu. Sirot, torik ke jalan. Masjid, torik masjid. Aina, torik masjid Aina. Kemana? Jalan ke masjid, kan gitu. Nggak perlu grammatical dan apa-apa. Nah, maka itulah kenapa perkata itu indah sekali. Dalika itu alkitabu kitab la tidak ada dan seterusnya itu indah sekali. Kambing. Kembali kepada kambing. Pada 40 ekor kambing, zakatnya 1 ekor kambing gibas jazaah. Nah, jazaah kalau di sini adalah kambing yang berumur 1 menginjak 2. Nah, tahun. Zakatnya 1 ekor kambing gibas jazaah atau 1 ekor saniyah adalah kambing yang berumur 2 menginjak. Nah, kenapa berbeda? Kalau saya ngaji itu yang 1 jazaah itu wedhus gibas, ning nek sing 2 mlaku 3 sing jenenge atau ausaniyatun minal makzi, sing jenenge makzi atau saniyah yang ada footnote-nya itu adalah kambing Jawa. Ibu, dadi sing dhuwurke wedhus kambing kacang, betul. Kambing kacang sing dhuwurke wedhus gembel, gibas sing ngisor wedhus Jawa. Jadi 40 ekor 1 kambing jazaah boleh usianya berapa? Ning nek milih ngetok nanggo saniyah umure 2 tahun menginjak 3. Inilah aturannya Islam. Dari kambing kacang. Kambing kacang itu kambing tadi itu. Kambing apa? Jawa. Pada 121 ekor kambing, maka zakatnya 2 ekor kambing. Dari 40 menuju ke 40 itu angka dasarnya. Nanti 100. 40 ke 100 zakatnya berapa? 100 ekor zakatnya berapa? Kalau 200 ekor 3, 201 3. Nah, ya kalau pokoknya kalau angkanya itu 100 yang digunakan itu. Nah, ini berdasarkan apa? Dari dalam surat Abu Bakar. Pada zakat kambing yang digembalakan, lagi-lagi digembalakan itu ditekankan. Karena yang dikenai zakat adalah wedhus yang diangonkan. Apabila 40 hingga 120 maka zakatnya 1 ekor kambing. Tapi kalau sudah 121 itu sudah masuk angka 200, berarti berapa? 2. Kalau 201 sudah ada plus 1-nya, sudah masuk angka 300, zakatnya berapa? Kok begitu? Ya begitu aturan Islam. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, pada 400 ekor kambing maka zakatnya 4 ekor. Kemudian setiap 100 ekor kambing zakatnya adalah 1 ekor kambing. Ini mudahnya. Ulangi lagi nggih. Unta mulai dari berapa? 5. Yang kedua mulai usia 25. Yang ketiga mulai usia 9.
Saya jadi kelalen. 91. Kalau sapi mulai dari berapa? 30. Kalau kambing 40. Langsung ke angka berapa? 100. Nek 100 ke siji. Nek wis duwe 100 rong polo utawa 100 selekor langsung berapa? 2. Ya 100 plus ya sama. Iya 2. Jadi 100 mulainya punya 40. Nek wis duwe 100 siji, nek wis duwe 100 ponjol langsung dapat 2 dan seterusnya itu kambing. Jadi memang yang agak jelimet itu adalah unta. Ya, unta. Sapi juga. Ya, sapi gampang sebenarnya. Gurmeng patang polo. Kita tuh jelimetnya karena kita belum akrab dengan istilah tabi dan musina. Tabi yang berapa? Tabi yang berapa? 1 jalan 2. Musina? Kalau punya 60 berapa? 2 tabi. Kalau punya 40? 1 musina. Kalau punya 90? 3. Coba jangan lihat buku. Kalau punya 100? 2 tabi. Kalau punya 120? 4 tabi atau 3 musina. Cakep. Kalau punya 160? 4 musina. Nah begitu. Wah udah mulai keren ini. Tapi musina. Tapi neng ora bakalan salah jenengi anaknya musina kan gitu kan. Karena sudah tahu. Nah tadi kalau 40 yang dikeluarkan 1 ekor, yang baru 1 menginjak 2 namanya jaza'ah. Tapi kalau mengeluarkan 1 yang dari kambing Jawa usiane kudu 2 jalan 3 disebut dengan sania atau wedhus kacang. Wedhus kacang ke wedhus Jawa. Nek sing ndor wedhus gembel. Nah, itu sekarang zakat ternak campuran. Nah, saya punya 20. Teh Ayu punya 20. Bagaimana zakatnya? Kan jumlahnya 40. Berarti harus mengeluarkan berapa? Satunya harus jelas. 1 apa? 40. Saya punya 20 ekor kambing, Teh Ayu punya 20 ekor kambing. Lalu kami bergabung, kan jadinya 40. Nah, berarti 40 kambing sudah kena zakat belum? Apa yang dikeluarkan? Jaza'ah atau sania. Nek jaza'ah yang usianya berapa takoni terus pokoknya. 1 sampai 2. Kalau yang sania 2 sampai 3. Nah, tapi dengan syarat kapan kambing gabungan ini nanti larinya ke harta gabungan kok dikenai zakat. Karena bisa jadi gini, aja digabungna lah. Nek nyong 20, Teh Ayu 20 li, dewek njur orang bayar zakat. Nek digabungna ndok nyong 20, ndok Teteh 20 li njur kena. Nah, itu kan maunya kita kan gitu. Nah, tapi ingat kemarin kita sudah belajar minggu lalu zakat itu artinya tumbuh. Wong sing rajin zakate maer mesti usahane tumbuh, hidupnya tumbuh. Bukan ini yang jamin siapa? Allah. 2 orang yang bercampur dalam hewan ternak, maka wajib mengeluarkan zakat dengan 7 syarat. Pitu tegese bahasa Jawane 7 napa? Pitu. Ngapa kanek adus nyiram ping 7. Nek ana wong hamil ya ling nyelameti pas pitu napa kok pitu? Pitu itu bahasa Jawa pitulungan. Dadi wong adus ngapa disiram ping 7 di upacara-upacara itu ben oleh pitulungan. Ngapa kak orang hamil ada yang nyelameti pas usia 7 bulan? Karena pitu itu bahasa Jawa dipotong dari perkataan pitulungan. Nah kalau kita nggak perlu mandi
Karena kita sudah punya iyyaka na'budu, bukan berarti nggak mandi gitu kan. Nah itu kalau yang ngaji di Mafazah kemarin udah ngaji ini. Nah kenapa harus mandinya di sendang sana, di mata air? Kenapa? Karena air di tok itu bersih. Ya kan beda lah tentunya. Gitu aja nih. Apanya ngambilnya tuh gitu aja, ringan. Ngapa ya semang tok barang syirik? Nggak usah itulah, nanti kita jadi bertengkar. Wong nang tok ancen banyune resik. Lah timbang banyu mburi RPS ya mesti ora pada sih. Nah, itu contoh. Lah tekan ngendi-ngendi ke. Satu syaratnya, ketika kandang binatang itu sudah satu. Wedhuse kula kali wedhuse Teh Ayu kandange satu. Syarat yang kedua, wal masrahu wahidan. Masrah itu adalah tempat hewan ternak dilepaskan sederenge dingon. Misalnya kan pripun leng gambaraken. Sini kandang. Wedhuse ajeng dingone teng riko. Sederenge dicolaken tenggen angonan, wedhus ditokna riyen saking kandang. Tapi tesih onten pagre. Oh, nyong ngerti. Halaman. Halamane satu. Boten pisah-pisah wedhuse kula kalih Teh Ayu. Wal mar'a wahidan. Nah, dan satu tempat gembala, sing tempat nggo angon ya siji. Gitu. Itu syarat yang ketiga. Pejantannya juga satu, tempat minumnya juga satu. Maksudnya satu tempat. Orang yang memerah susu juga maksudnya dalam satu persyarikatan itu. Misalnya kita mau namai apa farm gitu, Dieng Farm. Ya sing meres, ya sing kerja nang Dieng Farm, sing manak-manak nang ngawen-ngawen nah ya sing bekerja nang Dieng Farm, sing ngempani, sing mimii ya mimie di komplek Dieng Farm. Tempat memerah susunya satu misal. Ini jangan dimaknai satu maksudnya siji. Lah kalau saya berserikat saya punya 100, Teh Ayu punya 100, yang merah susunya satu ya ini nggak masuk akal. Maksudnya satu itu dalam satu pengelolaan. Kalau memenuhi itu maka bagi mereka berdua, saya dan Teh Ayu, wajib mengeluarkan zakat. Tidak boleh akal-akalan, jo dikit cukup bae sing 20, nyong cukup bae sing 20, jur mboten zakat. Ini kemudian menjadi pertanyaan, apakah berlaku ketika kita uang? Tadi saya googling, etok-etoknya googling tok. Rega emas hari ini itu per gramnya tinggi sekali, 1.400.000 Bu. Alhamdulillah masih kula wotoh nang omah ya Allah. 1.400.000. Berapa nisab emas nanti saya ini kita pelajari. 85 gram. 85 kali 1.400.000 coba. Sekarang kita keluarkan HP, buka aplikasi kalkulator. 85 gram kali 1.400.000. 119 juta. Sekarang nisab uang itu 119 juta. Oh. Jadi misalnya kita berserikat dalam uang. Saya 50 juta, ada yang 30, ada yang 50 tambah 30 kan 80. Ana sing 50 maning berarti wis 130. Berarti sudah terkena zakat belum uang itu? Nah, ini ulama berbeda pendapat. Kan tadi jumlahnya berbeda-beda. Tapi kalau mengacu kepada kambing, selama pengelolaan uang itu di bawah satu pengelola. Contoh, yuk kita usaha bareng. Bikin apa? Cireng Syar'i. Loh bener ada mereknya Cireng Syar'i. Saya kalau beli di Garung mereknya Cireng Syar'i Bu. Soalnya gambarnya cirengnya itu pakai jilbab. Yang bikin itu mereknya Cireng Syar'i. Maka kalau mengacu dikiaskan kepada si embek ini, selama itu dikelola dalam satu perusahaan oleh satu manajemen, maka uang yang terkumpul senilai 119 terkena zakat. Jadi intinya dikembalikan kepada bagaimana tadi kita melihat bagaimana zakat percampuran antara dua orang yang memiliki ternak. Inilah biasanya para pemilik usaha gitu kan. Nanti kemudian terkena zakat diambil dari keuangan yang mereka kelola. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sekarang yang terakhir adalah kita berhitung tentang emas.
Bu, sebelumnya kita paham dulu patokannya. Nisab emas yang disepakati ulama adalah 85 gram. Sekarang gini, nanti kalau baca buku ini biar enggak disimak bukunya yang ada bukunya. Wa nisabudz dzahab 20 mithqalan. Apa maning miskol? Wa fihi rubu'ul usri wa huwa nisful misqal wa fiha zatun bihisabi. Pun ngeten. Sak miskol niku sedinar. Harus dicerna, pokoknya ini kudu ngerti. 1 miskol sama dengan 1 dinar. 1 dinar itu berapa gram emas? 1 dinar 4,25 papat seperapat gram. Nah, coba sekarang 4/4 gram kali 20 miskol. Coba dihitung. Ketemunya 85. Jadi ini hanya istilah saja. Oke, ulangi lagi. 1 miskol berapa dinar? 1. Nah, ini disebut nisab emas adalah 20 miskol. 1 miskol kan 1 dinar. 1 dinar berapa gram? Jadi ngitungnya 20 miskol kali 4,25. Ketemulah bilangan 85 gram emas. Jadi ini nggak usah biar kita nggak apa maning miskol 1/4, 1/10, setengah miskol. Yang matematika masih langsung bisa mencerna. Sing otak kanan kayak saya, tadi saya sinau dulu sama suami, cepet pencetnya kalkulator gitu. Ya udah nanti adik tuh bakal kalkulator aja, jamaah suruh bakal kalkulator aja ngitung dewek. Jadi nek salah bareng-bareng, nek bener ya. Sekarang Bu, sebenarnya beli emas langsung 100 gram dengan nyecil segram itu harganya berbeda. Ya, jadi kalau saya beli 100 itu harganya sebenarnya tidak seperti 4/4 dikali berapa harganya 1.400.000 itu enggak. Tapi supaya gampang karena kita belajar ilmu basic, anggap wae tiap gram nilainya 1.400.000. Meskipun ketika kita beli Bu, Wah, Bu. Amin ya Bu. Itu belinya langsung 200 gram. Itu kalau dibagi per gramnya enggak sampai 1.400.000. Kan biasanya beli apapun kalau partinya lebih besar harganya lebih murah. Ning gawe damel ben gampil supaya kita memahami cara menghitung nisab emas itu adalah sekarang kita hitung emas hari ini harganya berapa? 1,4. Yo, 85 kali 1.400.000. 85 kali 1.000.000. Oh wes nembe. Nah, jor priges Ustazah Eva. Jor di pengna 2,5%. Kan penak sih kalkulatornya lho, metu persennya Kak gitu. Berapa? Ya orang hitungnya secek berarti kalkulatornya secek. Yang rapan milu ngitung berarti salah. 2 juta diuangkan 2.975.000. Nah gini, jadi kapan ibu tabungannya kenang zakat? Nek tabungannya pira? 119 juta. Kapan emasnya ibu terkena zakat kalau nilainya berapa gram? 85 gram. Berapa uang yang harus dikeluarkan dari 85 gram itu? Nah, nek arep takon emas ya kowe nggak dibagi duit semono nek go tuku emas oleh pira, begitu ya. Nah, Bu, sekarang gini. Ada orang bayar zakat kok ngeten, gawa duit 500.000 misalnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau bayar zakat mal. Ternyata uang yang diterima berapa? 500.000. Itu mesti salah ngitung. Karena minimal zakat itu 2.975.000. Kok ana wong kula jeng zakat pinten 200.000. Prigel ngitung bisane ketemu 200.000 Kang Di. Paham ya?
Kecuali saya punya uang 2.975.000, yang 1.000.000 sudah tak kasihkan saudaraku, yang 1.000.000 lagi tak kasihkan siapa orang berhutang, geturah 500, nyo iki 500, itu baru bener. Tapi kok ada orang bayar zakat mal jumlahnya niku leng ngitung Kang Di. Minimal zakat kalau kurs sekarang berarti berapa minimal zakat mal itu? 2 juta. Pon gawe genep 3 juta. Karena tabungan kita baru kena zakat kalau jumlahnya berapa tadi? 119. Nek agin duwe 115? Ya ora. Nek emas iki 80 gram? Ya begitu memang aturan agama. Lah lu sedidik maning Kak gitu. Gitu. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, ini. Jadi zakat mal ini Masya Allah. Kenapa kita butuh tahu ilmu zakat mal atau zakat-zakat tadi supaya tumbuh? Kan boleh berharap sama Allah. Kalau kita zakatnya itu tunai, bersih, insya Allah yang diupayakan itu jadi tumbuh. Jadi mpon gari kue. Jadi nek siki ka tabungane nang tabungan 50 juta aman. Oke. Ora kenang apa? Nek repan diketokna 2,5% bareng mboten. Jenenge napa? Sedekah. Jadi sama seperti kok karyawan gajinya dipotong dan seterusnya. Sekarang Mbak Resi, jadi nandur kentang itu kena zakat enggak? Kalau mengacu kepada yang kita pelajari? Tidak. Karena kentang apa? Bukan makanan pokoknya kita. Dan lagi gimana ngitungnya? Mbak Resi panen kentang oleh duit 200 juta. Ditabung kasih setahun agi wae kenang zakat gitu. Ya, jadi jatuhnya apa? Karena Mbak Resi perairannya ngalir dewek napa pakai pralon? Pakai pralon. Ditanduri dewek napa kongkonan wong? Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau nandur kobis gimana? Jadi gini, Masya Allah. Jadi kalau kita ini mau di Indonesia tuh petani anggur panen langsung, kan waktu zakat itu karena nisab, Masya Allah. Inilah yang perlu dipelajari. Jadi kalau dari fikih ini itu adalah makanan pokok berarti apa? Beras gitu. Nanti dengan nisabnya masing-masing. Intinya sekarang tahun ini kalau ibu jatuhnya haul tahun ini angger duwe tabungan 119 juta. Duwe emas 85. Nah sekarang pertanyaannya, emas apa yang dizakati? Adalah emas yang tidak digunakan, bukan perhiasan. Jadi nek Arab orang kenang zakat ya tuku perhiasan. Jor Senin tinggo Selasa model Semar, Rebo model Petruk, Kemis model Gareng dan seterusnya. Itu kalau mau akal. Kalau orang akal-akalan tuh dia belum tahu ilmunya karena dia nggak mau tumbuh. Kalau orang mau tumbuh ya dia pengen tumbuh dan seterusnya. Terakhir adalah tentang perak. Nah, jadi perak itu nisab perak adalah 200 dirham. Gitu. Dulu 1 dinar nilainya 10 dirham. Sedinar tadi berapa? 4,25. Itu sama dengan 10 dirham. Jadi otomatis perak lebih murah dari 200 dirham, maka pada perak yang mencapai 1 nisab maka zakatnya 1/4 dari 10 yaitu 5 dirham. Nek duwe 200 dirham zakate 5 dirham dilipatkan kelipatannya. Ini lebih mudah menghitung pada emas dan tapi jarang sekarang orang nyimpan kecuali pengusaha perak. Memang dia kolektor perak misalnya atau senang berinvestasi dengan perak. Masya Allah. Ayo ngacung sing tabungannya 119. Insya Allah. Gini loh. Kalau berusaha itu cita-citanya gini. Ya Allah, mudahkanlah usahaku sampai aku bisa bayar zakat mal. Berarti usahanya apa? Besar.
Semakin banyak uang yang kita dapatkan, zakat malnya semakin. Di antara doa Ramadan saya, kalau saya ngajak ibu-ibu 30 hari dengan doa yang di antara satu hari itu saya nyuwunnya, ya Allah, duit ya Allah, duit ya Allah, duit ya Allah, sing kathah ben saged bayar zakat mah. Jadi kalau 30 hari, satu harinya itu ada doa saya khusus minta duit. Uang ya Allah, uang ya Allah, uang ya Allah. Nanti kalau suami misalnya di rumah cerita, memang duit itu rasanya beda, Bu. Contoh misalnya Mbak Devi kiai, saya santri, saya nyupiri Mbak Devi rong dino, kan mboten dibayar wong nyupiri kiai. Padahal kalau nyupir rong dino bayarannya pinten? Misalnya 300, aslinya nyong wis menehi duit bunyai berapa? 300.000. Lain lagi kalau Mbak Dea ujuk-ujuk teka monggon Mbak Devi, bunyai niki wonten rezeki sedikit, langsung diwujudaken apa? Kira-kira bunyai lebih mana di hati, Bu? Lebih mana? Yang ngasih harta. Kalau kata Gus Pak, duit ke mencen rasane seje, marahi wong ya sikape seje, begitu. Masya Allah. Jadi itu hanya apa ya? Renungan lah. Maka kalau suami saya misalnya, ya Allah ya, di Wonosobo keadaannya kayak gini. Misalnya pemilu kemarin gini. Saya hanya bilang duit ya Allah gitu, Bu. Jadi gini, saya sampai gini, jangan bermimpi punya pemimpin yang jujur kalau kita belum kaya. Sampai saya bilang gitu. Angger dewek soge teng bagi wong siji nek setengah kintal. Jadi kita nek setengah kintal ning milih kayak ustad misalnya gitu. Kowe idan kelakonmu. Makanya saya kalau lagi cerita apa-apa, duit ya Allah gitu, Bu. Cerita misalnya ada fakir miskin gini sumur, duit ya Allah. Minta apa sama Allah, Bu? Bukan mata duitan, tapi apa yang dikatakan jamaah haji tadi, ada ibadah-ibadah yang membutuhkan uang. Ibunda sekalian, demikian unta, kambing, sapi jantan, betina. Masya Allah. Unta nisabnya berapa? 5, 2. Ayo lanjut, kan gak hanya 5. 5 bawahnya 25, bawahnya 90. Sapi 30. Kambing punya 60 sapi, apa yang dikeluarkan? 2 tapi mantap. 40 ekor sapi. 1 mbak burine nah 40 ekor kambing. 1 apa? Kambing apa? Kalau yang umurnya saniyah atau jazaah? Yang saniyah yang kambing apa? Jawa. Asa kambing tua, kambing Jawa. Yang jazaah kambing apa? Kibas. Masya Allah. Musinah, tabi, jazaah, saniyah, bintu labun. Nah itu yang unta tadi belum kita hafalkan. Siapa bilang sinau zakat menegangkan? Ternyata kita belajar zakat sambil tertawa. Masya Allah. Siapa bilang belajar bahasa Arab itu sulit? Ternyata kita bisa bahasa Arab sambil tersenyum. Itulah ilmu Allah, pasti mendatangkan kebahagiaan. Berapa nilai tabungan yang dikeluarkan zakat? 16 juta. Emasnya disesuaikan dengan harga emas hari ini. Nek ngesok medon yang gari dipengna. Jadi tidak selalu berpatokan pada 1.400.000, tapi berpatokan pada harga emas waktu itu. Masya Allah. Demikian, semoga ada manfaatnya. Pertemuan yang akan datang kayaknya masih juga bertemu dengan zakat, yaitu tanaman dan buah, serta zakat dagangan, tambang dan rikas. Ini masih zakat. Nanti kalau sudah selesai baru bab puasa. Masya Allah. Semoga ada umur untuk kita menyelesaikan. Baru sampai halaman 122 dari 300 sekian halaman. Insya Allah. Biidznillah. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Astagfirullah li walakum. Pokoknya nek salah ya dibenerna, nek bengkong ya dilurusna, nek kurang ya dilengkapi. Masya Allah, sesungguhnya yang baik itu datangnya dari Allah, yang jelek datangnya dari diri saya sendiri. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.